Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga di setiap saat, setiap waktu kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Masih bersama Bang Jarwo Agronema tentunya ya. Kali ini Bang Jarwo tidak mereview harga ya. Kali ini Bang Jarwo akan berbagi sedikit tip atau pengalaman Bang Jarwo ya. Nah, ini Bang Jarwo mempunyai beberapa aglonema ya. Ini aglonema ini sudah tidak cantik lagi ya, karena batangnya udah menjulang tinggi. Nah, ini batangnya udah tinggi. Kalau daunnya masih bagus, karena batangnya tinggi jadi kelihatan tidak cantik lagi. Beda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini daunnya udah kelihatan rimbun ya, masih kelihatan rimbun, batangnya pendek, jadi kelihatan serasi, kelihatan masih cantik. Nah, ini Bang Jarwo akan makeover ya, makeover supaya nanti bisa kembali jadi cantik lagi. Nah ini semuanya, ini batangnya udah tinggi-tinggi jadi kelihatan jelek. Nanti kita kepotong ya, potong nanti bisa lebih bagus lagi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, mohon untuk like, subscribe, dan komen di channel Bang Jarwo. Semoga channel Bang Jarwo lebih berkembang lagi untuk memberikan berbagai tips yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini ya, ini jenis aglonema yang udah tidak cantik lagi ya, jenis aglonema koncin bagus, ini cantik banget tadinya, kan udah tinggi. Nah, kita akan memotongnya ya, kita akan potong dan akan mencacah batangnya ini ya, supaya nanti bisa lebih banyak lagi, tumbuh lebih banyak dan atasnya menjadi lebih cantik lagi. Oke, kita akan memotongnya ya, tapi kita tidak membongkar ya, supaya tidak stres, jadi lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat keluar tunahnya daripada kita bongkar. Kita lihat akarnya terus kita potong. Kalau kita potongnya langsung bisa lebih cepat tumbuh lagi tunahnya karena tidak stres. Kita akan potong di atas akar ya. Nah, kita akan potong di antara ruas. Nah, kita potong saja di sini. Di atas akar. Nanti bawahnya masih banyak bonggolnya. Kita potong di sini. Nah, ini ya, kita menggunakan pisau kecil ya. Udah kita potong. Ini ada bawah akar satu ya. Satu kita akan cacah lagi ya. Nah, ini kita bisa mencacah-cacahnya beberapa bagian nih, motongnya di antara ruas. Kita potong saja antara ruas ini ya. Nah, ini dapat satu, ini ada akarnya. Terus kita bisa potong lagi ini ya, potong lagi di sini karena ini masih panjang ya, batangnya masih panjang. Kita potong lagi antara ruas. Ini dapat dua ruas, kalau yang tadi satu ruas nggak apa-apa. Potong. Nah, ini batangnya udah kita potong ya, udah kita potong. Terus kita kasih betadine ya. Sebenarnya nggak pakai betadine, kalau saya biasanya nggak pakai betadine, juga bisa langsung menggunakan tanah kuning ini. Tapi sebagian orang juga ada yang pakai betadine, ada yang memakai jenis lem ini ya, lem perekat ini apa lem Cina. Nah, ini terus ada yang menggunakan antrakol. Nah, ini
bisa Anda lakukan, mau pakai yang mana ya. Kalau saya coba semua, nggak pakai juga bisa tumbuh. Nah ini contohnya seperti ini. Ini pemotongan tanpa obat-obatan sama sekali ini ya, udah tumbuh ini. Nanti kita lihat akarnya ya, yang sudah. Nah ini kita kasih betadin ya. Betadin aja. Yang ini juga, ini kasih betadin biar ininya mati ya, bakterinya, biar nantinya tidak busuk yang diharapkan sedemikian. Ini dari kasih betadin, bisa menggunakan ini, bisa lem Cina atau antrakol juga bisa. Caranya seperti itu, dikasihkan di sininya sama di batang bawah. Nah ini kita tunggu biar agak mengering sedikit dulu, taruh. Nah untuk batang yang ini kita juga bisa ngasih betadin atau antrakol ya. Sekarang kita kasih antrakol. Kasih antrakol, kasih air dikit aja ya. Nah ini antrakol, kasih antrakol, semuanya ya. Bisa kasih antrakol. Ini yang udah dipotong tadi. Nah ini kita taruh di tempat yang teduh ya, jangan terkena sinar matahari. Nah, nanti setelah sekitar 2 minggu udah kelihatan mata tunasnya. Sekitar 2 mingguan, taruh dulu. Ini juga punya beberapa aglonema yang udah tidak cantik lagi. Nah ini ya, kalau ini kita bongkar aja nggak apa-apa. Kayaknya batangnya panjang banget ini. Batangnya sangat panjang. Batangnya untuk bawah nih. Masih ada bonggolnya, kita bongkar. Ini bonggol bawah juga masih ada ini. Kita potong aja. Ini ya, kita potong di antara ruas. Ini kita potong. Jadi ada 2 teknik ya. Kalau dibongkar seperti ini lebih agak lama tumbuhnya karena dia agak stres duluan. Tapi kalau dengan teknik yang tadi langsung dipotong di tempat, itu lebih cepat tumbuh ya. Ini kita menggunakan beberapa teknik atau beberapa cara. Ini kita potong di antara ruas-ruas ya. Kita potong 2 mata ya. Sebenarnya bisa 1 mata, tapi kan lebih amannya kita pakai 2 mata, karena kalau untuk 2 mata nanti bisa tumbuh 2 ya, tunasnya nanti bisa tumbuh 2. Ini masih kita, nah ini kan, nah, udah aja. Dikasih betadin atau pakai ini juga bisa ya, pakai lem Cina. Aduh, susah bukanya. Aduh, ternyata susah bukanya. Tidak usah pakai lem Cina, pakai betadin aja. Biarkan agak kering dulu. Ini juga. Nah, ini kita tanam lagi yang masih ada akarnya ini. Nah, untuk menanam aglonema yang akarnya panjang ini, jadi kita bila pakai polybag atau pot ini, tanahnya digundukan di tengah ini, digunduk-gundukkan dulu.
Nah terus akar bawahnya ini, nah ini nanti diginiin supaya merata ya, dan merata. Tadi tidak rusak akarnya, jadi bisa merata ke seluruh bagian. Ini kita taruh lagi medianya. Ini menggunakan media yang tadi, ini cukup arang ini sekam mentah yang busuk ya. Ini medianya cukup seperti itu, tidak menggunakan yang lain. Ini dikasih kapur dolomit. Ini seperti ini caranya. Kita tongolkan sedikit ininya, batangnya ya yang tadi kita potong. Nah ini kita tongolkan sedikit. Kalau akarnya tertimbun semua akarnya, kita taruh dulu. Nah terus ini cara menanam pucukannya. Pucukan ini yang tadi kita potong, kita menggunakan tanah kuning ya. Nih tanah kuning. Tanah kuning ini adalah tanah lapisan kedua ya. Nah ini adalah pengambilan tanah kuning ya. Ini kita gali sedikit. Ini udah ada tanah kuningnya. Kita ambil tanah kuning, tanah lapisan kedua ya. Kita ambil. Nih. Seperti ini tanah kuning. Tanahnya agak kuning. Bukan lapisan atas. Kalau lapisan atas itu agak kehitaman. Nah ini kita kasih air sedikit ya, biar bisa dikempal-kempal. Ini cukup seperti ini. Nanti dia setelah kira-kira umur 1 bulan udah keluar akar kalau menggunakan tanah kuning ini. Biasanya kalau kita langsung menggunakan media yang udah jadi ini, karena media jadi ini ya, ini banyak bakteri pembusuk ya, bakteri pembusuk buat ngancurin ini ya. Jadi kadang-kadang batangnya ini bisa ikut busuk, tapi kalau menggunakan dikasih tanah ini jarang sekali busuk ya. Nanti kita akan lihat itu yang ini udah sekitar 1 bulan, kita kasih tanah kuning ini potongannya. Ini kita tanam lagi. Nah seperti ini ya, nanti bisa tumbuh cantik lagi ya. Nanti kalau udah benar-benar hidup, udah ada akarnya, kita tinggal merawat, ngasih pupuk, terus daun yang jelek kita buang, nanti tumbuh lagi daun-daun yang lebih bagus lagi. Nah dikasih lagi tanah kuning. Nah ini cukup dikepal-kepalnya kayak gini ya, cukupnya. Menggunakan tanah kuning ini jarang sekali yang gagal ya. Alhamdulillah bisa tumbuh. Nah ini kan nanti cantik lagi, ini tidak panjang lagi batangnya, jadi tidak sesuai. Kita tanam lagi. Lihat tempatnya. Kita tanam lagi di sini. Nah, ini seperti ini ada 6. Terus ditaruh di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari. Ini tanahnya ini udah lembab ya, jadi tidak lagi menyiramnya ya, kecuali kalau nantinya beberapa hari kemudian udah
agak kering, kita semprot-semprot aja ya, kita semprot. Kalau daunnya ini tiap hari boleh semprot, daun-daunnya ini tiap hari boleh. Nah, bawahnya kita semprot-semprot aja dikit, tapi jangan terlalu basah ya, jangan tiap hari disiram. Cukup kalau udah agak kering, kita ini siram lagi, taruh lagi tempat yang teduh. Nah, ini setelah tadinya sekitar 1 bulan lah kurang lebih, kita lihat akarnya ya, udah ada apa belum. Nah, ini masih kelihatan gempalan tanahnya ya, kita lihat akarnya kayaknya udah pada keluar. Nih, udah keluar akarnya, kita lihat. Nah, ini tadinya saya motong ini sama sekali tidak ada akarnya. Nih, akarnya udah keluar banyak ini, 1 2 3. Nah, ini akar kira-kira umur 1 bulan ya, umur 1 bulan. Batang bawahnya aman, tidak membusuk sama sekali ya. Ini tanpa obat-obatan sama sekali, tanpa obat-obatan. Nah, ini kita tanam lagi ya. Ini karena udah ada akarnya, jadi kita langsung berani menggunakan media yang udah bagus ya. Ini media yang ini udah bagus ya, udah menggunakan sekam busuk. Kita tanam. Kita semprot. Biar seger ya, kita semprot biar seger. Kita taruh dulu. Nih, udah jamin 99% ini hidup karena udah keluar akar. Nah, terus kita mau menanam cacahannya tadi ya, yang bonggolannya kita cacah. Nah, ini cacahan ini kita mau tanam. Nah, ini ya, sebagian ada yang teknik yang memakai antrakol ya, pakai petadin juga bisa, tidak menggunakan sama sekali obat-obatan juga bisa hidup, tidak busuk. Nah, ini caranya sama seperti ini, menggunakan tanah kuning ini ya, tanah kuning. Nah, ini kalau bawahnya menggunakan media yang udah jadi, sekam busuk. Buat campur apa, yang penting jangan dicampur kotoran kambing atau kotoran ayam ya, jangan campur itu, karena kalau pupuk kandang yang belum jadi itu malah menimbulkan kebusukan. Ini kita lapisi dengan tanah kuning ini ya. Ini sekam media tadi yang bawah tadi, kita lapisi tanah ini, tanah kuning ini. Udah kita lapisi semua ya. Nah, terus ini kita taruh aja di sini. Naruhnya bisa vertikal, bisa horizontal ya. Taruh. Nah, ini kalau udah ada akarnya kita taruhnya kayak gini ya, karena udah ada akarnya. Taruh aja. Nah, terus untuk menutupinya bisa juga yang sekam yang udah jadi ini kita campur dengan tanah kuning ini untuk menutupi ininya ya, ditutupin biar nggak terlalu kering. Ini kalau saya biasanya dicampur. Nah, ini campur, tutupin.
Nah, ini nanti sekitar ya kurang lebih 1 bulan nanti udah tumbuh tunas. Nah, ini saya ada beberapa dulu. Ini juga saya menanamnya di polybag ini menggunakan tanah kuning. Ini ya, media biasa, terus saya kasih tanah kuning. Nah, ini tanahnya juga masih kelihatan nih, kan? Ini tanah. Nah, ini ponggolannya nih, ini ponggolan. Ini tanah-tanahnya masih ada. Nah, ini enggak busuk sama sekali, tanpa obat-obatan ini ya. Tumbuh tunas. Nah, ini udah tumbuh daun 1. Ini juga nih. Nah, ini ada yang tumbuh 2 ini. Ini lihat. Oh, ini ponggolannya 2. Nah, ini tinggal pindahkan nih, masih ada tanah-tanahnya nih ya. Ini 2 ponggolan. Nih. Nah, ini ya. Nih, sama sekali tidak busuk, tumbuh tunas. Tumbuh daun. Terus yang potongannya, potongan bonggol bawah. Ini ya, potongan bonggol bawah. Itu tadi nantinya bisa tumbuh 2 tunas nih, ada yang 2, bahkan ada yang 3 sampai 4 juga. Jadi bisa jadi rumpunan ya. Di bonggol bawahnya lebih banyak tumbuhnya. Di bonggol bawah ya. Jadi udah tinggal nyiram-nyiram aja. Siram. Udah. Itu aja tekniknya ya. Jadi tanah kuning ini sangat bermanfaat sekali ya untuk khususnya tanaman aglonema ya, untuk potongan bawahnya supaya tidak membusuk. Oke, demikianlah tutorial cara mencacah, memotong dan menanam aglonema dari sedikit pengalaman dari Bang Jarwo. Saya bagikan kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan sedikit dari pengalaman Bang Jarwo bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.